Kamu dari dulu aja suka lagu ini. Sampai saya masih ingat, kamu belum dengar lagu ini, kamu nggak bisa tidur. Hah? Lupa ya? Tapi kayaknya dulu kamu juga belum merokok. Lex, kenapa sih kamu merokok? Ada masalah ya? Benar. Mama bilang sama saya udah berapa hari ini kamu udah diem aja, murung terus. Pasti dong ada masalah. Benar. Lex, kalau kamu ada masalah, Papa dan Mama ikut merasakannya, ikut merasa sedih. Benar. Coba kalau kamu bisa bicara dengan Papa dan Mama. Kan ini kan lebih baik daripada merokok, ya nggak? Hei. Hei. Bener nggak? Iya kan? Kan enak kan di hati kan? Musik. Hah? Halo. Selamat malam, Tante. Dari mana ini? Saya Melati. Boleh saya bicara dengan Om Yunus? Oh, si gadis sombong itu. Masih ingat kamu dengan keluarga yang berjasa kepada kamu? Saya nggak pernah melupakan jasa baik Om dan Tante. Alex bilang sekarang kamu sudah sukses. Ngapain kamu cari om kamu lagi? Untuk apa kamu ganggu keluarga kami lagi? Saya hanya ingin bicara dengan Om. Karena sudah lama saya tidak mendengar kabar dari dia. Om kamu keluar kota. Kemana, Tante? Bukan urusan kamu. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Jangan ganggu keluarga kami lagi. Karena kalau ada kamu di tengah-tengah kami, semua jadi kacau. Hah? Apa siang ini saya memimpin? Maaf Pak Hadi, saya rasa sebaiknya kita menunggu kedatangan Pak Yunus sampai dia kembali ke sini. Ya, betul, ini keputusan penting. Cuma direktur yang berhak memutuskan. Saya kira juga begitu. Selama Pak Yunus berhalangan hadir, sayalah yang tunjuk untuk mewakilinya. Iya, tapi masalah ini tidak bisa diputuskan hanya oleh seorang wakil, Pak. Kecuali Bapak punya surat kuasa dari Pak Yunus. Baru kami bisa menerima keputusan Bapak untuk menjual separuh aset perusahaan ini. Iya, Pak. Iya, betul. Saya sudah memutuskan dan akan tetap menjalankannya dengan atau tanpa persetujuan kalian. Sayalah yang akan bertanggung jawab pada Pak Yunus. Halo, selamat siang. Sebentar, tadi teropong dari Pak Yunus. Selamat siang, Pak. Oh, iya, Pak. Tapi saya kira kita harus tetap melaksanakan rencana itu, Pak. Kita benar-benar segar, Pak. Dan aset itu satu-satunya cara untuk... Iya, Pak. Saya ngerti, Pak. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kata bos? Dia tetap mempertahankan aset itu. Apa saya bilang? Hanya Pak Yunus yang bisa dan berhak memutuskan, bukan wakilnya. Iya, betul.
Sudah jam 12 nih. Mama siang ini besok Ricky kan? Gue tidak bisa melihat Ricky, Pak. Dia seperti mayat hidup. Sementara aku sebagai ibunya tidak bisa apa-apa. Aku gagal membujuk Poppy. Padahal kedatangan Poppy akan sangat berarti buat Ricky, Pak. Papa kan sudah bilang, percuma mendatangi mereka. Bukan saja Poppy. Papa rasa keluarganya pun tidak sudi anak mereka bergaul sama Ricky. Pandangan orang terhadap pecandu narkotik kan selalu negatif, Ma. Jadi kita harus berbuat apa? Dokter bisa saja dengan mudah menghilangkan racun dari tubuh Ricky. Tapi kalau jiwa Ricky tidak stabil, Pak, dia akan dengan mudah kembali menjadi pecandu. Ia akan kembali menggunakan obat-obatan itu untuk melarikan dirinya dari kenyataan. Rasanya aku lebih baik mati daripada melihat anakku menjadi mayat hidup, Pak. Tenang, Ma. Tenang. Mobilnya sudah siap, Bu. Ya, kalau gitu saya pergi makan siang dulu. Oh ya, tadi Pak Alex telepon. Dia minta waktu untuk ketemu Ibu nanti sore sekitar jam 3. Jadwal Ibu masih kosong. Saya isikan ya, Bu. Nanti saya bicarakan dulu dengan Pak Jamal ya. Baik, Bu. Mel, kamu udah siap? Mel. Ya. Kayaknya kamu pergi duluan deh. Nanti aku nyusul. Loh, kamu gak jadi makan siang sama aku? Aku mesti ketemu Pak Jamal. Ada yang penting untuk dibicarakan. Ya? Selamat siang, Pak. Bapak panggil saya. Ya. Silakan, Dok. Begini, Mel. Saya ingin membicarakan tentang proyek hotel kita yang di Surabaya. Khususnya tentang Pak Alek. Apa kamu punya persoalan khusus dengan dia mungkin? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Aneh. Biasanya selama ini kamu paling gigih, paling ulet kalau menghadapi orang lain. Ya dalam hal ini klien-klien kita yang lain. Tapi dengan Pak Alek kok sepertinya kamu menyerah dan cenderung kalah. Ada apa sebenarnya, Mel? Atau maaf, mungkin Pak Alek pernah berbuat tidak sopan kepada kamu? Tidak, Pak. Kamu yakin itu? Iya, sama sekali tidak. Cuma, terima kasih, Pak. Saya merasa overload. Iya, overload. Terlalu banyak yang saya tangani. Jadi saya pikir lebih baik proyek hotel yang di Surabaya itu orang lain saja yang menangani. Mel. Kamu jangan terlalu melihat saya sebagai atasan kamu. Kamu nggak usah takut-takut. Bicarakan dengan saya. Apa sebenarnya yang sedang menimpa kamu dan mengganggu perasaan kamu? Kita bicara sebagai keluarga. Saya tahu itu, Pak.
Tapi sungguh, saya tidak ada masalah dengan Pak Alex. Beliau cukup baik dan tidak ada yang saya sembunyikan. Seperti tadi yang saya bilang, cuma masalah kapasitas saja. Ya sudah, kalau memang itu jawaban kamu. Jadi, soal kapasitas, ya? Saya boleh permisi, Pak? Ya, ya, ya. Ada kabar apa, Ma? Loh, seharusnya Papa kan yang kasih kabar sama Mama. Bagaimana Sandra, Pak? Sandra ketemu nggak, Pak? Mama masih ingat cerita Lukman? Bahwa dia seorang pengusaha pub dan diskotik? Semua tempat hiburan malam, bahkan sampai yang kecil-kecil Papa masuki, Ma. Tapi tidak ada satu yang milik Lukman. Bahkan mereka tidak mengenal dia. Mulai dari Kute, Legian, Denpasar, sampai yang di utara, Lovina, dekat Singaraja sana, tidak ada yang mengenal dia, Ma. Sandra ketemu nggak, Pak? Jadi akhirnya Papa cari di rumah sakit. Karena menurut mereka kan Sandra itu diopname. Tapi Denpasar dan sekitarnya tidak ada satu rumah sakit yang Sandra itu terdaftar, Ma. Sandra di mana, Pak? Itulah. Jejak mereka sama sekali tidak bisa dilacak. Bahkan menurut polisi, sekarang Lukman, Andi, dan Sandra mungkin sudah meninggalkan Indonesia. Maksud Papa mereka semua keluar negeri? Begitulah dugaan polisi. Kurang ajar benar orang itu. Rupanya selama ini kita itu dibohongi, Ma. Dia itu seorang penipu, seorang penyelundup profesional. Sudah lama dia jadi buronan polisi. Andi terlibat, Pak. Polisi tidak tahu bagaimana status Andi sebenarnya. Dia kan selama ini disekolahkan ke luar negeri. Mungkin juga untuk menutupi bisnis kotor ayahnya itu. Ya Tuhan, bagaimana nasib Sandra, Pak? Papa nggak apa-apa, Pak? Cuma capek, Ma. Papa rebahan, Pak. Mama tolongkan bikinin Papa teh panas ya, Ma. Sebentar ya, Pak. Mel. Ya? Kamu ada masalah ya, Pak Jamal? Enggak. Emangnya kenapa? Kok tadi sore Pak Jamal manggil aku sih? Dia tanya banyak loh tentang kamu. Tanya apa aja dia? Macam-macam. Tapi sepertinya lebih menjurus hubungan kamu dengan Alex. Dia penasaran karena aku ngelepas proyek hotel itu. Mungkin dia curiga aku nggak bisa kerja sama dan ada masalah dengan Alex. Oh, tapi kenyataannya? Kamu kan udah tahu semua, Wit. Nggak semuanya. Aku cuma tahu kamu selalu menghindar dari Alex. Tapi kamu selalu memikirkan dia. Sok tahu kamu. Mel, kita kan sama-sama perempuan. Aku bisa lihat loh reaksi kamu pertama bertemu dengan Alex. Kalau kamu memang gak ada perasaan apa-apa sama dia, gak mungkin kan kamu gelisah kayak gitu. Siapa bilang aku gelisah? Mel, kalau aku boleh ngomong, sebaiknya masalah kamu sama Alex cepat selesaikan deh. Siapa tahu juga Alex bingung menghadapi kamu. Apa dia tahu kamu selalu menghindar dari dia? Ya
nggak perlu tahu apa-apa. Dan dia nggak perlu tahu apa yang ada dalam perasaan. Selamat siang, Pak. Siang, Di. Ada perkembangan apa selama saya pergi? Nggak banyak sih, Pak. Cuman yang cukup urgent di sini masalah keuangan, Pak. Bank sudah meminta laporan ekspansi kita. Mereka juga belum mau menurunkan kredit dana tahap kedua. Ya, sebelum menerima laporan dari kita. Mereka juga ingin memastikan apakah kita sudah melaksanakan program ekspansi seperti yang tertulis dalam proposal permohonan kredit kita itu, Pak. Tapi kamu masih pegang kesepakatan kita, kan? Iya, Pak. Tapi saya mohon Bapak bersedia untuk menerima saran saya. Oh, tidak bisa. Aset itu tidak boleh dijual. Itu sudah mutlak. Tapi, Pak, kita butuh dana cukup banyak, Pak. Selain untuk overhead, juga untuk membayar cicilan kredit bank, Pak. Kita juga harus melaksanakan progres, sebab kalau tidak, dana itu tidak akan turun-turun, Pak. Seperti Bapak ketahui sendiri, bahwa sebagian dana kita, maaf Pak, sudah Bapak gunakan untuk keperluan Bapak pribadi, Pak. Posisi saya serba sulit, Pak. Bapak sering tidak berada di tempat saat keputusan penting harus dibuat. Karena itu, saya berpikir Bapak bisa menunjuk saya sebagai wakil direktur di perusahaan ini, agar saya bisa lebih leluasa, Pak, untuk menjalankan roda perusahaan ini. Berikan saya waktu untuk berpikir. Saya hanya mencoba untuk membantu Bapak. Dan saya tidak bisa terus-terusan menjadi tameng Bapak. Dan saya juga nggak mungkin, Pak, bohong terus pada bank yang memberi dana kredit itu, Pak. Pak, ada tamu, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Saya Ongko, orang tuanya Ricky, teman Poppy, Pak. Saya sudah bicara dengan istri Anda. Jadi tidak perlu lagi Anda dibicarakan. Poppy? Ayo masuk. Apa-apaan sih, Pak? Kenapa mesti kayak gini sih? Paling gak izinkan Ongko bicara sama saya. Dia ketemu kita. Diam kamu. Kita tidak punya urusan dengan mereka. Bapak benar. Maksud kedatangan saya kemari, dengan segala kerendahan hati mohon pertolongan Bapak. Kiranya mengizinkan Nak Poppy untuk mengunjungi anak saya di rumah sakit. Anak saya saat ini sedang dalam keadaan sekarat. Dan kehadiran Nak Poppy akan sangat berarti bagi kesembuhan anak saya. Tolonglah kami, Pak. Sebagai orang tua,
Kita sama-sama mempunyai kewajiban untuk memikirkan masa depan anak kita. Tetapi maaf, saya tidak mengizinkan Poppy untuk bertemu lagi dengan anak Anda. Selamat malam. Malam. Om, tunggu Om. Om, ajak saya ketemu Ricky Om. Mau kemana kamu ini? Ayo masuk. Pak, Poppy pengen ketemu Ricky Pak. Lepasin dong. Perempuan macam apa kamu ini? Ayo masuk. Enggak Pak, Poppy pengen ketemu Ricky. Poppy pengen ke rumah sakit sekarang. Buat apa lagi? Papa sudah menentukan hari perkawinan kamu dengan Mario. Enggak! Poppy nggak mau kawin sama Mario. Saya nggak mau kawin sama orang yang saya kenal. Cukup. Pak, saya mohon. Pergi. Cepat pergi dari rumah ini. Dan jangan coba-coba menginjak rumah ini lagi. Tolong sampaikan kepada anakmu. Kalau dia benar-benar mencintai anak saya, seharusnya dia tahu diri. Dan membiarkan Poppy menikah dengan orang yang mempunyai masa depan. Ayo masuk. Cepat kamu masuk. 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 Nita, tolong kemari sebentar. Ada apa, Bu? Kamu sudah hubungi kantor Pak Yunus? Sudah, Bu, tapi nggak pernah ada yang ngangkat. Maksud kamu tidak ada yang mengangkat bagaimana? Ketiga nomornya sudah saya coba berulang kali, tapi nggak pernah ada yang angkat, Bu. Mungkin mereka sudah pindah. Sudah hubungi kantor penerangan? Sudah, dan menurut mereka tidak ada perubahan nomor telepon dan alamat. Ya, tapi nggak pernah ada yang mengangkat. Ya sudah. Nah, permisi, Bu. Ya. Terus terang Pak, saya tidak mengerti. Kenapa pihak bank mengajukan permohonan sita ke pengadilan terhadap perusahaan saya tanpa pemberitahuan lebih dahulu? Saya rasa ini tidak fair. Seharusnya kan kami diberitahukan dahulu, Pak. Jadi begini Pak Yunus. Kami telah menerima bukti-bukti dari staf Bapak sendiri, yaitu Pak Hadi. Hadi? Gimana sih Hadi itu, Pak? Kok nggak bisa dipercaya? Jadi menurut keterangan dari Pak Hadi, Bapak telah menyalahgunakan dana kredit yang dipinjam dari bank. Jadi tidak sesuai dengan proposal yang kita tanda tangani bersama. Maksud Bapak? Begini Pak Yunus. Pak Yunus pengen bukti yang nyata. Menurut data dari Pak Adi sendiri, semua dana tahap pertama ditransfer ke rekening pribadi Bapak. Ditransfer ke rekening Papa? Mana buktinya? Ini buktinya, Bu. Coba lihat, Pak. Sebagian ditransfer dan sebagian lagi diambil secara tunai. Tunai? Papa ambil uang secara tunai, Pak? Ini pasti salah paham, Ma. Tidak mungkin ini. Bagaimana sih? Maaf Bu, maaf Pak. Jadi begini, menurut peraturan yang berlaku saat ini, jadi kami telah mengajukan surat perintah sita kepada pengadilan. Kami tidak diberi kesempatan, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu kurang berkenan, silakan menyelesaikan dengan jalan hukum. Berapa lama proses penyitaan ini, Pak? Kalau tidak salah dengar, pengadilan akan mengeluarkan surat sita itu dalam beberapa hari ini, Bu. Saya rasa cukup sekian, Pak. Bu, selamat siang. Siang. Permisi, Bu. Selamat siang. Hadi. Kelewatan memang Hadi itu, Pak. Dia telah mengkhianati kita, Ma. Orang yang paling Papa percaya. Sampai hati diambil uang tunai sebanyak itu. Dia telah melarikan sebagian uang kredit itu dengan mengatasnamakan diri Papa. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Papi!
Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertemu dengan Pak Yunus. Ada? Oh, maaf, Bu. Kebetulan semua kegiatan di perusahaan ini diberhentikan untuk sementara. Kenapa? Karena perusahaan ini dalam pengawasan pengadilan. Karena? Karena gugatan Bank Arta Nirwana, Bu. Ya, sudah kalau begitu. Saya permisi dulu, Pak. Selamat siang. Siang. Kapan, Tante? Tante sudah hubungi dokter? Iya, Tante, saya segera ke sana. Iya. Nita, Iya, Pak. saya harus pergi sebentar. Jadi, meeting dengan 3 Cakra di-cancel, Pak? Iya. Dan tolong siapkan mobil saya. Baik, Pak. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Melati? Kenapa? Sedang keluar? Nggak usah. Tolong minta hubungi saya secepatnya bila sudah kembali. Iya, langsung ke handphone saya saja. Oke, makasih. Sudah bilang, Tante tidak mau lihat muka kamu lagi. Pergi! Pergi! Mela, kamukah itu? Om, pergi kamu. Kamu hanya membawa sial di rumah ini. Tante nggak berhak melarang saya untuk ketemu dengan Om. Tante bilang kalau pergi kamu. Pergi! Tante sabar, Tante. Kamu tahu apa? Urusan apa kamu di rumah tangga ini? Ingat, Om. Puas kamu sekarang? Sudah seperti begini keadaan Om. Kamu hancurkan keluarga Tante. Saya datang kan hanya mau menengok Om, Tante. Berlagak baik kamu. Papa. Ya, Om. Mela, Om. Maafin Mela, Om. Mela baru datang. Cari Sandra. Iya, Om. Iya. Papa. Papa.
gara-gara kamu. Melati, pergi kamu jauh-jauh. Hah? Sandra, Sandra, jangan tinggalin mama, Sandra. Iya, besok jam 10 pagi. Ya, tolong disiapkan semuanya. Sekalian mobil jenazahnya. Ini atas nama saya sendiri, Alex. Ya, terima kasih. Aku sudah mengatur pemakaman Om Yunus, Mel. Makasih, Lex. Gimana keadaan Tante, Mel? Tante masih tidur. Dokter memberinya obat penenang. Kamu juga harus istirahat ya, Mel. Aku benar-benar gak nyangka Om Yunus pergi secepat ini. Aku tahu. Kamu pasti merasa sangat kehilangan Om Yunus. Dia udah aku anggap seperti ayahku sendiri. Aku ngerasa bersalah, Lex. Aku gak ada waktu dia sakit. Aku gak nemenin dia. Aku gak ngerawat dia. Mel, umur itu kan di tangan Tuhan. Kamu gak bisa nyalahin diri kamu. Ini bukan salah siapa-siapa, Mel. Mungkin memang sudah waktunya Tuhan memanggil beliau. Apa yang terjadi pada Sandra, Lex? Sandra, Kamu kan tadi dengar sendiri. Sebelum Om Yunus meninggal, dia berpesan aku harus menemukan Sandra. aku cuma tahu kalau Om Yunus pernah ke Bali untuk menjenguk Sandra. Cuma itu. Atau mungkin kamu bisa tanya pada tantemu, Mel. Aku kan gak mungkin tanya pada tante, Lex. Dia pasti gak mau bicara sama aku. Tante sepertinya benci sama aku. Dia menganggap aku sebagai pembawa bencana, tukang cari gara-gara. Tapi mungkin tante benar. Seandainya aku nggak datang, mungkin Om Yunus. Mel, mungkin tante cuma lagi emosi dan lagi tegang. Kamu gak usah pikirin. Sekarang mendingan kamu pulang ya. Aku antar kamu. Aku di sini aja. Nggak ada yang nemenin tante. Ya udah kalau begitu aku pulang dulu ya. Kamu istirahat. Besok aku yang urusin semua pemakaman Om Yunus. Ya? Kamu istirahat ya, Mel. Makasih, Alex. Aku pulang ya. Apa yang terjadi pada dirimu, San?